Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Oktaviana Saupokinain, semester 6, NIM 17030300120, mahasiswa jurusan Sosiologi, FISIP Undana Kupang. Di sini, saya mencoba untuk memberikan sedikit data mengenai kasus korupsi di NTT dan cara melakukan korupsi yang paling efektif di NTT. Sebelum masuk ke cara yang paling efektif dalam melakukan korupsi, terlebih dahulu saya ingin memaparkan sedikit data mengenai kasus korupsi di NTT selama 5 tahun terakhir. Oke, baik. Yang pertama, data mengenai kasus korupsi di NTT. Yang pertama, data mengenai kasus korupsi di NTT menurut informasi yang saya baca dari tim Detikcom atau Detik News pada hari Rabu, tanggal 29 bulan 1 2020. Mengatakan kontraktor pelaksanaan proyek NTT Fire, Linda Liudianto, divonis 8 tahun penjara oleh PN Kupang, yakni ia terbukti melakukan tindakan pidana korupsi proyek fasilitas pameran NTT Fire. Para hakim menjatuhkan vonis 8 tahun di penjara kepada Lina Ludianto serta mewajibkan membayar denda senilai 200 juta dan subscribe 6 bulan kurungan menurut Ketua Majelis Hukum sebagaimana dilansir pada berita hari Rabu tanggal 29 bulan 1 2020. Juga data yang lain mengenai 3 kasus korupsi, yakni menurut berita dari Antar News, yakni 3 kasus korupsi ditangani oleh Polres Kota Kupang pada hari Selasa 28 Januari 2020. Kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh penyidik tindak pidana korupsi Kepolisian Resor Kupang Kota sedang menuntaskan penyidikan terhadap 3 kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh penyidik tindak pidana korupsi atau Tipikor sejak tahun 2008 hingga tahun 2009 sampai pada tahun 2020 ini. Ada 3 kasus korupsi, yakni kata Kapolres Kupang Kota AKBP Satria Perdana PT Binti ketika dihubungi antar Kupang di Kupang pada Selasa tanggal 28 bulan 1 2020. Ia mengatakan 3 kasus pidana korupsi ini ditangani pada unit Tipikor Polres Kota Kupang merupakan kasus tindakan pidana korupsi di wilayah Kota Kupang. Ketiga kasus tindak pidana korupsi itu yaitu dugaan tindak pidana korupsi sehubung dengan pembiayaan fiktif pada PT Permodalan Mandiri atau Persero melalui kegiatan. Selanjutnya, kasus ini masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara atau PKN dari BPKP Perwakilan Provinsi NTT, tegasnya. Sementara itu, kasus korupsi yang ditangani oleh Polres Kota Kupang yaitu dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara pada kegiatan Wali Kota Kap tahun 2017 silam yang diduga merugikan negara sebesar 114.604.365 rupiah. Kasus ini masih dalam pemeriksaan ahli BPKP dan gelar penetapan tersangka. Sementara yang lainnya, kasus dugaan korupsi dan pengolahan dana operasional sekolah atau NOS tahun anggaran 2018 pada SMP Negeri 3 Kupang. Kasus dugaan korupsi yang mulai ditangani tahun 2019 itu masih dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi. Berita selanjutnya datang dari Liputan 6.com Kupang. Usai pemeriksaan intensif selama 4 jam, Kejaksaan Tinggi Kejati NTT akhirnya menetapkan 6 tersangka kasus dugaan korupsi NTT Fire. Penahanan selama 20 hari ke depan di 2 lokasi yang berbeda, yakni rutan untuk tersangka laki-laki dan untuk tersangka perempuan ditahan di sel Mapolres Kota Kupang. Keenam tersangka itu yakni di sini mereka membuat inisial yaitu YA selaku mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Provinsi NTT, DT selaku pejabat pembuat komitmen PK HP dan LL selaku kontraktor serta PY dan FB selaku konsultan pengawas.
5 tersangka ditahan di Kupang karena kooperatif, sedangkan 1 orang tersangka ditangkap di Jakarta tandasnya. Gedung NTT Fire dibangun mulai Mei 2018 silam dengan anggaran 31 miliar rupiah. Namun hingga batas waktu yang ditentukan yakni Desember, proyek belum selesai atau masih proyek belum rampung juga. Kemudian proyek diperpanjang hingga 15 hari ke depan. Kemudian ditambah lagi menjadi 40 hari. Namun kontraktor tidak mampu merampung pekerjaan. Progres pembangunan gedung per 31 Mei 2019 hanya mencapai 54,8%. Di sisi lain, anggaran pembangunan gedung ternyata sudah cair 100%. Mantan Gubernur NTT untuk menuntaskan kasus ini, tim penyidik Tipidsus Kejati NTT sebelumnya. Mantan Gubernur NTT untuk menuntaskan kasus ini, tim penyidik Tipidsus Kejati NTT sebelumnya melakukan pemeriksaan terhadap mantan Gubernur NTT 2 periode, yakni Pak Frans Lehuraya, pada hari Kamis, tanggal 2 bulan 5, 2019 lalu. Asisten Pidana Khusus Kejati NTT Sugianta menjelaskan, Frans Lehuraya diperiksa penyidik sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi ini, yakni pembangunan gedung NTT Fire di Bilangan Rasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Selanjutnya, saksi lainnya yang sudah diperiksa oleh Sekretaris Daerah Sekda NTT, Benediktus Polamain, ditanya terkait kemungkinan adanya pemeriksaan lagi terhadap politisi PDIP itu. Ia mengatakan masih menunggu hasil pemeriksaan penyidik. Kita lihat saja, intinya berdasarkan alat bukti. Karena kita menutup kemungkinan adanya tersangka lain, imbunnya. Ia menambah, dalam kasus ini ditemukan kerugian negara sebesar 6 miliar rupiah. Dalam proses penanganannya, Kejati NTT menyelamatkan uang negara sebesar 1,2 miliar rupiah. Selain itu, ada juga selain dari kasus-kasus yang saya sampaikan di atas, di bawah ini juga selanjutnya saya akan memaparkan sedikit data mengenai kasus dari data kasus korupsi dari data SPDP, kasus tindakan pidana korupsi Polres Kupang Kota 5 tahun terakhir. Berikut mengenai data SPDP, kasus tindak pidana korupsi Polres Kota Kupang 5 tahun terakhir. Yakni pada tanggal 24 bulan 4 2014, yakni dugaan korupsi pengadaan perlengkapan beserta gerak jalan sehat menuju pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi NTT tahun anggaran 2014. Itu tersangka atas nama Indra. Yang kedua, kasus dugaan korupsi tanggal 22 bulan 4 2014 atas nama TSK-nya Muhammad Risa Imrawan SSI, yakni dugaan korupsi pengadaan perlengkapan peserta gerak jalan sehat menuju pemilu pada Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi NTT tahun anggaran 2014. Sama juga yang berikut, Rosidianto Diki BA. Beliau juga terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan perlengkapan peserta gerak jalan sehat menuju pemilu Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi NTT Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2014. Yang berikut, Bernindus Albertus Lopo SIP, yakni terjerat dugaan tindakan pidana korupsi pengawasan dalam pemilihan wali kota Kupang pada tahun 2017 silam. Yang berikut, Jance Junika Kaborang Esos,
yakni dugaan tindakan pidana korupsi pada pengelolaan pengawasan pemilihan wali kota Kupang pada tahun 2017 silam. Dari data-data di atas diambil dari data SPDP kasus tindakan pidana korupsi Polres Kota Kupang 5 tahun terakhir. Masih banyak kasus-kasus lain yang ada di NTT mengenai kasus dugaan korupsi ini. Selanjutnya, setelah memaparkan beberapa data di atas, selanjutnya saya masuk pada cara melakukan korupsi yang paling efektif, cara-cara melakukan korupsi yang paling efektif. Cara melakukan korupsi yang paling efektif di bawah ini yakni sebelum masuk kepada cara yang melakukan korupsi yang paling efektif, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu korupsi. Korupsi merupakan suatu fenomena yang selalu menarik perhatian dan mengundang opini publik. Korupsi menjadi tema yang penting untuk dijadikan bahan kajian terkait dengan banyaknya penelitian yang menunjukkan adanya dampak negatif dari korupsi tersebut. Menurut estimasi Lembaga Bank Dunia, jumlah uang yang nilainya dari USD 1 triliun telah dipergunakan untuk menyuap setiap tahunnya. Sementara itu, jumlah kerugian akibat korupsi yang terjadi di negara berkembang telah mencapai hampir USD 80 miliar per tahunnya. Praktik korupsi tidak lagi hanya sebatas kejahatan struktural dari pelanggaran moral, tapi lebih dari itu, korupsi telah menciptakan banalitas korupsi. Banal sama artinya menjadikan korupsi sebagai sesuatu yang lumrah, biasa, wajar, bahkan menjadi prinsip pergerakan sehari-hari. Ini merupakan salah satu yang dimanfaatkan oleh para penguasa ketika mereka sudah menaik menjadi penguasa, merasakan bahwa uang yang mereka miliki atau gaji dari yang mereka dapatkan itu masih sangat kurang. Makanya mereka seolah-olah ingin mendapatkan lebih dan lebih. Maka adanya prinsip dalam diri mereka untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih. Maka dari itu, uang masyarakat pun diambilnya tanpa adanya rasa malu. Sebab mereka menganggap pertama itu mungkin mereka mengambil sedikit saja uang. Habis itu mereka akan merasa terbiasa dan akan melakukan terus-menerus. Maka dari itu, adanya sifat dari dalam diri, apalagi sifat manusia, yaitu merasa membuat sesuatu seolah-olah mereka tidak berasa bersalah, biasa, wajar, bahkan menjadi prinsip pergerakan kehidupan sehari-hari yang sudah sangat biasa bagi mereka. Kesejahteraan saat ini telah muncul situasi tidak adanya lagi budaya malu oleh para penguasa atau mereka yang sudah terbiasa melakukan hal tersebut, serta salah persepsi dan salah pengertian akan dampak negatif korupsi terhadap perkembangan politik, ekonomi, dan sosial. Kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai manakala praktik korupsi masih tetap berjalan aman dan terpelihara. Negara yang korup akan memiliki tingkat pencurian dan penggelapan pajak yang tinggi. Korupsi juga sering membuat aturan bisnis yang dipermudah atau aturan yang bisa menghambat pasar dan memaksa para investor untuk membayar lebih mahal. Korupsi bisa menurunkan suatu jumlah anggaran yang disediakan untuk berbagai program pemerintah dan pembiayaan untuk sektor publik seperti pendidikan serta program pemerintah ekonomi. Negara yang korup juga cenderung kurang efisien dan kurang stabil dalam menjalankan pemerintahannya serta kurang responsif terhadap keinginan masyarakat. Selanjutnya, membasmi korupsi merupakan sarana korupsi untuk memperbaiki ekonomi di negara berkembang, khususnya di Indonesia. Salah seorang pendiri lembaga Transparansi Internasional, Jeremy Pope, mengatakan bahwa tujuan dari kebijakan anti korupsi ini adalah membasmi korupsi tidak bertujuan untuk mengakhiri korupsi semata, tapi lebih pada suatu cara untuk membuat pemerintahan menjadi lebih efektif, efisien, dan adil. Meski korupsi merupakan suatu tindakan ilegal,
namun tidak berarti korupsi akan dianggap sebagai tindakan yang melawan hukum. Bahkan oleh mereka yang berwenang dalam mengambil keputusan di bidang hukum sekalipun, korupsi terkadang bisa ditoleransi, meski kenyataannya semua orang tahu bahwa tindakan tersebut ilegal dan melanggar norma masyarakat atau publik. Di beberapa negara, perilaku yang melawan hukum ini bisa diterima meski di negara lain yang telah memiliki aturan yang tegas. Hal ini bisa mengundang reaksi keras. Meningkatnya perhatian dunia terhadap isu korupsi telah membuka jalan diadakannya banyak penyelidikan tentang hal ini. Namun korupsi seringkali dilihat suatu yang terkait dengan faktor ekonomi, hukum, politik, dan kekuasaan, dan sangat jarang dikaitkan segi yang lain, yaitu suatu dimensi yang melekat pada manusia, khususnya dimensi perilaku. Secara umum, pengertian korupsi harus melekat pada ranah publik. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptus, yakni merusak habis-habisnya, sehingga bisa diartikan bahwa korupsi juga merupakan tindakan yang merusak secara keseluruhan kepercayaan masyarakat pada pelaku korupsi, yang bahkan juga menghancurkan seluruh sendi kehidupan bermasyarakat bernegara. Sementara itu, di sisi lain, definisi ini juga didukung oleh Archam yang mengartikan korupsi sebagai suatu tindakan yang menyimpang dari norma masyarakat dengan cara memperoleh keuntungan diri sendiri serta merugikan kepentingan umum. Pada dasarnya, dari berbagai macam sumber atau pengertian serta cara melakukan korupsi yang paling efektif, intinya adalah korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat atau publik atau pemilik untuk kepentingan pribadi, yakni korupsi bisa dikatakan suatu dengan kata-kata kasarnya atau pencurian, karena di sini mengambil uang atau hak milik orang lain atau uang masyarakat maupun sampai pada uang negara untuk kepentingan pribadi atau masuk dalam kantong mereka. Hal ini dilakukan oleh para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab demi menyenangkan diri sendiri, sementara tidak memandang bahwa masyarakat yang mereka mengambil uang itu sementara dalam keadaan yang tidak baik, padahal tanpa disadari mereka juga berasal dari masyarakat, dilahirkan dari masyarakat dan diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk memegang suatu kekuasaan demi mensejahterakan kehidupan masyarakat. Namun sayangnya, beginilah realita kenyataan yang ada kita saat ini. Kebanyakan para penguasa tidak memegang secara penuh, secara terpercaya apa yang diberikan atau apa yang dipercayakan oleh masyarakat, namun memanfaatkan situasi itu dengan mengambil uang masyarakat untuk diri sendiri atau untuk kepentingan keluarganya dan juga kepentingan individu atau kepentingan mereka dalam suatu kelompok tersebut. Selain itu, ada juga fungsi korupsi. Fungsi ganda yakni kontradiktif, yaitu memiliki kewenangan yang diberikan publik yang seharusnya untuk kesejahteraan publik, namun digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh mereka yang justru merasa diri kaum terdidik dan belajar. Di sini maksudnya adalah para oknum-oknum ini pastinya sudah mengetahui bagaimana cara atau jalan masuk untuk melakukan suatu korupsi. Di sini cara yang paling efektif yang mereka bisa lakukan sebelum melakukan korupsi ini adalah pertama mereka harus membuat perhitungan dulu, melihat situasi, melihat kondisi ke depannya bagaimana, melihat keadaan apakah semua baik-baik saja atau tidak. Di sini mereka lebih sedikitnya korupsi ini sedikitnya dilakukan secara pribadi, namun lebih banyaknya dilakukan secara kelompok supaya masing-masing menutupi apa yang mereka lakukan dan masing-masing menikmati hasilnya. Maka dari itu, korupsi ini banyak dilakukan oleh kaum-kaum terdidik atau para penguasa tadi, yakni mereka harus perlu memperhitungkan atau penuh perhitungan oleh mereka yang justru memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya, korupsi juga bisa dimungkinkan terjadi pada situasi di mana seseorang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber
dana dan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakannya guna kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok atau golongan. Yai pada tahun 1967 mendefinisikan korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari tugas formal sebagai pegawai publik untuk mendapatkan keuntungan finansial atau meningkatkan status. Selain itu juga bisa diperoleh keuntungan secara materi, emosional, ataupun simbol. Berkaitan dengan definisi di atas, korupsi tidak hanya menyangkut aspek hukum, ekonomi, dan politik saja, tetapi juga menyangkut aspek perilaku manusia yang menjadi bahasa utama dari ilmu psikologi. Korupsi juga perlu diteliti dengan pendekatan psikologi karena problem korupsi di Indonesia merupakan persoalan yang besar dan berbeda dengan tindakan kriminal biasa. Bahkan sering pula disebut sebagai kejahatan luar biasa dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Banyak rakyat yang terbelit kemiskinan karena uang yang seharusnya mengalir pada mereka telah habis dikorupsi oleh para koruptor. Maka dari itu, masyarakat di sini seharusnya mereka harus lebih berhati-hati dalam memilih dan harus berani untuk mengungkapkan sesuatu yang merasa bahwa mereka akan dirugikan. Karena di sini banyak rakyat yang terbelit kemiskinan karena uang yang seharusnya mengalir kepada mereka telah habis disalahgunakan oleh para koruptor atau para oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Selanjutnya, strategi lain atau cara yang lain melakukan korupsi yang paling efektif. Di sini, cara pelaku atau cara oknum dan cara para penguasa melakukan korupsi. Mungkin awalnya, menurut saya, mereka melihat dulu kondisi dan situasi dulu seperti yang dijelaskan di atas, yakni awalnya mungkin mereka mengambil sedikit uang dan tidak yang tidak diawasi, maka lama-kelamaan akan terbiasa sampai pada jumlah uang yang banyak. Tidak mungkin kalau dalam satu kelompok atau dalam satu pemerintahan satu orang saja melakukan korupsi. Namun supaya lebih hati-hati atau lebih baik dan tidak gampang dicurigai oleh banyak orang dan tidak terlalu transparan, maka mereka akan dalam satu pemerintahan, di sistem pemerintahan itu dibuat satu kelompok dulu, dapat satu kelompok supaya cara uang mengalirnya itu dengan bagus dan sama-sama masing-masing menutup mulut satu sama lain supaya tidak banyak dicurigai oleh orang lain dan hasilnya juga dinikmati secara bersama-sama. Selain itu, apalagi jika mereka melihat atau bertugas memegang suatu tugas yang di dalamnya ada uang yang banyak, mereka menjadi tergiur, apalagi sebagai suatu manusia. Di sini dimaksudkan ialah dalam satu kelompok itu, kalau mereka sudah diberikan tugas untuk mengawasi jalannya suatu proyek atau memegang sesuatu, maka uang yang disalurkan dari pemerintah atasan itu pasti terlalu banyak dan namanya manusia pasti dan tergiur, di mana iman mereka tidak kuat. Pastinya mereka satu sama lain akan sama-sama bekerja sama untuk mengambil sedikit demi sedikit, akhirnya terbiasa dan menjadi banyak untuk uang masuk dalam saku mereka. Siapa yang tidak tergiur, apalagi namanya manusia, pasti tergiur melihat uang yang banyak itu. Awalnya mereka pasti menganggap bahwa pertama pasti mengambil uang sedikit, akhirnya merasa tidak dicurigai dan merasa tidak diawasi atau merasa tidak kelihatan, maka mereka akan melakukan dengan cara besar dan dalam mengambil dana dalam jumlah yang besar pula karena mereka tidak diawasi, padahal mereka sendiri tidak merasa perbuatan jahat pasti lama-kelamaan pasti akan tercium juga. Selain itu, cara ini mereka menganggap bahwa uang tersebut bisa memenuhi segala kebutuhan atau apa yang mereka inginkan, karena bagi mereka apa yang mereka terima atau gaji yang mereka terima itu tidak cukup. Dengan adanya rasa tidak puas tersebut, maka adanya keinginan untuk mengambil lebih dan lebih dari uang masyarakat tersebut. Selanjutnya, setelah kebiasaan terus-menerus mengambil uang masyarakat tersebut akan menjadi suatu hal yang sangat mereka rasa bahwa itu menjadi suatu hal yang bisa dan hal yang gampang untuk terus dilakukan. Dengan tidak adanya rasa malu, maka
mereka akan dengan mudahnya mengambil uang itu secara terus-menerus. Namun, sampai kapanpun namanya kejahatan mengambil hak milik orang lain, pas sampai dimanapun, pasti akan terbongkar juga. Semoga para pemimpin kita atau orang yang sering melakukan korupsi ini bisa mengerti dan bisa berubah akan melakukan tindakan kejahatan tersebut dan bisa merubah untuk menjadi pribadi atau pimpin yang lebih baik lagi ke depannya, dan selalu mengingat bahwa kejahatan itu bukan hal yang baik. Sekian dan terima kasih.